Halo Bapak Ibu semuanya, ketemu saya lagi dengan Dr. Roni Tamba di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Saya mendoakan agar Bapak, Ibu, dan putra-putrinya juga sehat selalu. Kali ini saya akan membawakan satu materi tentang diare. Tapi kali ini saya menitik beratkan apa sih terapi atau pengobatan atau tata laksana yang paling utama ketika kita memiliki putra atau putri yang sedang mengalami diare. Jadi sebelum saya memulai, saya tetap mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah rajin menyimak materi-materi kami di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Dan bagi Anda yang mungkin saja baru menyimak materi kami, jangan lupa klik subscribe-nya, like, dan boleh di-share kepada teman-teman yang lain agar semua orang mendapatkan materi dan manfaat yang sama. Yuk kita mulai pembahasannya. Diare adalah perubahan konsistensi dan frekuensi, atau sebaliknya, di mana frekuensinya itu lebih dari 3 kali per hari per 24 jam, dan juga konsistensi daripada BAB-nya itu lebih lunak dari biasanya. Tetapi hati-hati, definisi ini pada bayi-bayi di bawah usia 2 bulan yang mengalami atau yang mendapatkan ASI eksklusif. Karena biasanya pada bayi yang di bawah usia 2 bulan, ASI eksklusif itu buang air besarnya bahkan bisa 6-10 kali per 24 jam. Ketika misalnya ada bayi kita yang mengalami diare, tentu terjadi kepanikan. Jangan-jangan nanti bayi saya lemas, jangan-jangan nanti bayi saya ini mengalami kejang dan lain sebagainya. Nah, sehingga kita terlalu mungkin terburu-buru, entah itu mencari pengobatan atau bahkan membeli sendiri obat. Saya kira banyak juga orang tua yang mencoba memberikan obat tertentu pada bayinya ketika bayinya itu mengalami diare. Dari semua obat-obatan atau terapi yang ada pada diare, kira-kira yang mana sih yang paling utama yang perlu kita perhatikan dan segera kita berikan pada bayi kita? Tata laksana utama ini atau terapi utama ini bahkan bisa dilakukan oleh semua orang, termasuk orang tua dimanapun, entah itu di rumah, entah itu misalnya sedang bepergian, atau misalnya di desa atau di kota, dimanapun saya kira bisa untuk melakukannya. Tapi utamanya adalah mengetahui dulu apa sih tata laksana utama ini. Ketika misalnya putra-putri kita mengalami diare, apa sih yang terjadi? Terutama yang terjadi adalah kehilangan cairan dan juga elektrolit. Pada gambar kita lihat ini ya, cairannya akan keluar ke dalam lumen usus, kemudian dikeluarkan menjadi feses. Demikian juga dengan elektrolit ya, terutama natrium dan kalium. Dua elektrolit ini sangat berperan dalam patofisiologi dari diare. Jadi pada bayi ketika mengalami yang namanya diare, maka setidaknya akan terjadi kemungkinan 2 gangguan. Yang pertama adalah dehidrasi atau kekurangan atau kehilangan cairan. Yang kedua adalah kemungkinan gangguan elektrolit. Entah apapun penyebabnya, entah dia infeksi atau misalnya malabsorpsi atau misalnya gangguan makan segala macam itu atau keracunan sekalipun, itu semuanya muaranya adalah gangguan dari dehidrasi dan juga gangguan elektrolit. Otomatis terapinya adalah menitik beratkan pada 2 hal ini yang utama. Karena bisa saja anak itu diare, tidak perlu dirawat inap di rumah sakit, tidak perlu diinfus, asalkan si anak itu tidak dehidrasi. Jadi tidak semua anak diare itu harus dirawat inap. Bisa kita lakukan terapi-terapi khusus di rumah sebelum misalnya kita membawa anak kita ke rumah sakit atau ke dokter. Apa sih terapi utama atau terapi secara garis besar pada anak atau bayi yang mengalami diare? Ada 5 yang dikenal dengan nama lintas diare. Lintas diare atau 5 tata laksana anak diare. Yang pertama tentunya adalah oralit atau rehidrasi pada keadaan tertentu. Yang kedua adalah pemberian zinc. Pemberian zinc ini selama 10 hari. Yang ketiga adalah pemberian ASI yang
bayi-bayi yang mendapatkan ASI dan makan tetap diet yang tetap pada anak-anak yang sudah makan. Karena perlu sekali untuk sumber yang namanya gizi ataupun sumber karbohidrat dan juga glukosa yang diperlukan pada anak ketika diare. Yang keempat adalah pemberian antibiotik secara selektif. Artinya tidak semua bayi atau anak yang mengalami diare itu diberikan antibiotik. Yang berikut yang kelima adalah nasihat kepada orang tua. Biasanya nasihat itu tentang cara pengenalan tanda kegawatan ketika anak diare, misalnya tanda dehidrasi, terutama dehidrasi yang berat, ketika misalnya anaknya sudah malas minum, ketika misalnya matanya cowong dan lain sebagainya, atau panas tinggi. Nah, ini orang tua harus segera membawa anaknya ke dokter atau ke rumah sakit. Nah, ini biasanya nasihat. Dan nasihat yang berikutnya adalah bagaimana tata laksana di rumah ketika bayi kita mengalami diare. Kita masuk pada topik yang utama. Jadi apa yang terutama? Apa terapi yang terutama jika anak kita mengalami diare? Yaitu sesuai dengan patofisiologi tadi adalah cairan dan elektrolit, maka kita berupaya untuk merehidrasi sekaligus memberikan elektrolit tadi. Apa contohnya yang paling gampang adalah Oralit. Oralit ini bisa ibu buat di rumah. Jika misalnya bapak ibu yang tidak mengerti cara membuatnya, sudah pernah saya berikan materi atau konten yang berisi tentang bagaimana cara membuat Oralit di rumah. Tetapi jika misalnya Anda ragu atau belum pernah mencobanya, Anda bisa membelinya di toko obat atau di apotek terdekat. Biasanya mereka menyediakan Oralit, entah itu Oralit yang sudah siap untuk konsumsi atau cairan sudah jadi, atau Oralit dalam bentuk sachet yang harus tambahkan dengan air lagi. Kenapa Oralit itu sangat penting? Karena dalam Oralit itu setidaknya mengandung elemen yang pertama adalah air, ya tadi kehilangan air maka diganti air. Yang kedua glukosa nanti yang akan mempermudah yang namanya transfer atau pergerakan elektrolit antar dari lumen usus ke dalam sel. Yang ketiga adalah adanya elektrolit, di mana tadi elektrolit terjadi gangguan, terbuang gitu, maka dengan adanya Oralit itu mengandung elektrolit akan menggantikan yang hilang-hilang tadi. Dan yang berikut adalah trisodium citrat. Jadi Oralit ini bisa kita lakukan atau bisa kita berikan di rumah sebelum kita membawa anak kita ke dokter atau ke rumah sakit. Jadi inilah terapi atau tata laksana yang utama pada kasus bayi atau anak kita diare. Begitu Bapak Ibu semuanya, saya sudah paparkan tentang bagaimana atau apa terapi utama ketika bayi kita diare. Mudah-mudahan materi bermanfaat bagi kita semuanya. Salam sehat, dadah.